Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk belajar sedikit edisi yang kedua. Mari kita buka hasil capture yang kemarin kita buat. Di sini kita akan masuk kepada editor sedikit. Maka kita menuju ke bagian pojok bawah kanan ini, yaitu open editor. Kita buka. Nah, di sini tersaji library dari Snagit editor ini. Kita coba masuk ke editornya. Nah, tampilan editornya seperti ini. Ada menu di atas yang seperti biasanya, ada file, edit, image, effect, share, view, help. Kemudian di sini ada fitur-fitur antara lain panah, text, column, shape, stem, fill, selection, dan lain sebagainya. Ini untuk menambahkan atau mempercantik tampilan dari capture yang sudah kita buat. Kita kembali lagi ke library untuk menambahkan capture yang sudah kita buat kemarin di canvas dari editor ini. Kita kembali ke library. Kita bisa seleksi gambar yang akan kita muat di dalam canvas. Klik kanan, kemudian open. Kita pilih dulu gambar yang akan kita buka. Misalnya kita pilih yang ini, klik open. Nah, seperti ini. Ini bisa kita percantik lagi dengan tampilan macam-macam yang ada di sini, sehingga akan menambah atau menarik dari pembaca yang akan membaca modul yang kita buat. Misalnya kita akan membuat call out yang pertama atau balon kata. Di sini banyak sekali pilihannya. Setelah kita klik balon kata, kemudian pilihan di sini ada banyak sekali. Tinggal kita mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih yang atas ini, kemudian warnanya bisa kita ubah. Misalnya kita pilih dari sini, fill dan sebagainya. Kemudian ini untuk outline-nya, untuk bentuknya seperti apa. Di sini banyak sekali pilihannya. Kita coba satu dulu. Misalnya kita coba yang ini. Kita double klik, kemudian kita geser ke sini dan kita taruh di sebelah sini. Ini bisa kita atur misalnya dengan cara memutar. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan, kita mau letakkan di mana balon kata ini. Dan petunjuknya ini bisa kita geser juga ke atas, ke bawah, ataupun ke samping. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian di tengahnya kita akan tulis teks. Nah, teks juga bisa memilih hurufnya. Misalnya saya memilih yang ini. Kemudian warnanya kita juga bisa tambahkan. Misalnya saya akan memilih warna kuning. Nah, kita tinggal tuliskan saja di sini. Misalnya belajar sedikit itu. Kita bisa perbesar hurufnya ini dengan cara kita blok dulu, kemudian kita perbesar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kurang besar, bisa kita tambah lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Kita lihat seperti ini. Selain balon kata ini, kita juga bisa menambahkan anak panah yang merupakan suatu hubungan biasanya ya. Misalnya kita tambahkan di sini, yang satu kali klik ini saya, kemudian kita tunjuk ke sini. Nah, ternyata anak panahnya ke sana. Bisa kita geser-geser. Misalnya kita adu dulu. Kita cari bagian yang putih ini, bisa kita geser ke sini. Kemudian kita geser, kita tarik ke sana. Nah, selesai. Kita menambahkan anak panah. Kemudian misalnya kita ingin membuat suatu tulisan atau teks, boleh kita tambahkan di sini. Misalnya saya memakai huruf
huruf yang ini. Pilihannya banyak sekali di sini. Saya memakai ini saja. Kita klik di kanvas, kemudian geser, kita atur, kita tuliskan di dalamnya. Nah, misalnya kita hurufnya ingin yang lain, bisa kita ubah dengan cara kita blok, kemudian kita pilih huruf yang kita inginkan, atau yang mana saja boleh, ini kita pilih, terserah. Dan ukuran hurufnya juga kita bisa perbesar ataupun perkecil. Dari sini kita bisa pilih yang besar ternyata. Nah, misalnya seperti ini saja. Nah, ini tadi kita sudah belajar 3 hal: call out, menambahkan panah, kemudian membuat teks atau tulisan. Kemudian kita juga bisa membuat stem itu atau shape, ya, shape dulu. Nah, kita ambil beberapa di sini untuk memperjelas atau mempertegas hal yang kita ingin tunjukkan pada pembaca modul kita. Misalnya saya memilih bentuk yang ini, kemudian saya lingkarkan pada ini, Cats Naked Today. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lakukan seperti ini. Kemudian sama juga dengan stem seperti itu. Kita bisa pilih yang mana yang penting yang akan kita tunjukkan kepada pembaca kita. Misalnya saya memakai yang biasa saja ini, kemudian kita taruh di sini. Bisa kita perbesar seperti ini, tergantung. Nah, kita mau taruh di mana? Misalnya kita taruh di sini, bisa kita geser-geser. Kemudian untuk fill ini bisa kita gunakan pada gambar yang kita capturean gambar kita ini. Maaf. Kemudian misalnya kita pilih warna merah. Nah, kita klik saja di bagian yang kita inginkan, maka akan berubah menjadi merah yang ada di sini. Saya ingin yang biasa saja, kita kembalikan. Kemudian misalnya seleksi ini bisa kita lakukan pada gambar kita. Ada beberapa bentuk, misalnya bentuk persegi panjang, elips, polygon, dan kemudian bentuk bebas. Kita coba misalnya yang bentuk rectangle, seperti apakah bentuknya nanti kita lihat. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, maka gambar itu akan terseleksi dengan sendirinya. Kita kembalikan saja. Kemudian fitur yang ada di sini atau more ini bisa kita pakai, misalnya crop ini, atau cut out. Dan banyak sekali fitur di sini, ada pen, line, highlighter, step, eraser, blur, move, magnifier, dan sebagainya. Coba kita pakai, misalnya saya akan menggunakan highlighter ini. Nah, highlighter ini bisa kita pilih transparan seperti ini. Misalnya saya akan memilih warna yang ini. Nah, kemudian kita blok pada yang kita ingin highlight, misalnya di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Ini demikian saja yang bisa kita buat latihan untuk kali ini. Kita bisa sambung lagi lain waktu. Terima kasih.